Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jamal Putri, NPM 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eksistensi UMKM di dalam proses pembangunan ekonomi serta permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah. Permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi A. Pemasaran, di mana seseorang dalam pemasaran sebuah produk dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. B. Pendanaan, seperti halnya kurang dalam permodalan karena perkembangan permodalan para pengusaha mikro kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat, dan seperti halnya sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal baik yang terwujud kredit. Barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro kecil dan menengah. C. SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek manajemen dan pengembangan produk. D. Bahan baku. Keterbatasan bahan baku juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produk bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta bahan baku yang tinggi. E. Teknologi. Dalam keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. 2. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Kerangka kerja kebijakan terdiri dari 3 kebijakan utama, yaitu A. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pengembangan kelanjutan. B. Keciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UKM bisa mendapatkan keuntungan secara profesional dan dapat bersaing secara adil dengan pembisnis lainnya. C. Kebijaksanaan peningkatan kapasitas UKM bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM, seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan informasi dan mitra usaha. Selanjutnya adalah permasalahan UMKM secara umum. 1. Permasalahan kesulitan pemasaran. 2. Permasalahan finansial atau modal. 3. Permasalahan SDM. 4. Permasalahan bahan baku. 5. Permasalahan teknologi. Contoh permasalahan dalam UMKM. A. Minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. B. Kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. C. Kurangnya inovasi produk. D. Kesulitan mendistribusikan barang. D. Belum memaksimalkan pemasaran online. E. Tidak adanya banding adalah permasalahan UKM yang cukup serius. F.
tidak melakukan program loyalitas pelanggan. G. Masih mengandalkan pembukaan secara manual. G. Tidak memiliki mentor. F. Tidak memiliki izin usaha resmi. Bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian pertama yakni Kementerian Koperasi dan UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2/KUMKM-I 2008 tentang pemberdayaan Business Development Service Producer untuk pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Arah kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya asing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Memperkuat kelembagaan dengan menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Memperluas basis dan kesempatan berusaha untuk menumbuhkan wirausaha baru, keunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.